Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau SYL banyak menyalahgunakan anggaran untuk keperluan pribadi sejak Januari 2020 hingga Oktober 2023. Hal ini terkuak dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu 24 April 2024 dan Senin 6 Mei 2024. Kemana saja uang 44,5 miliar rupiah hasil dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi itu diselewengkan SYL? Pertama, uang anggaran kementerian digunakan SYL untuk keperluan pribadi, diantaranya membeli hewan kurban 1,6 miliar rupiah, lalu membayar angsuran mobil Alphard 43 juta rupiah per bulan atau total 1,9 miliar rupiah, serta biaya pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah. Selain itu, SYL menghambur-hamburkan anggaran untuk keperluan biaya operasional rumah dinas, termasuk uang makan 3 juta rupiah per hari atau total 4,05 miliar rupiah dan cicilan kartu kredit 215 juta rupiah. Bahkan SYL menggunakan uang itu untuk membayar biduan hingga 100 juta rupiah dan membeli falas sebesar 4.000 dolar AS atau setara 64 juta rupiah. Total klaster penggunaan pribadi sebesar 12,28 miliar rupiah. Sedangkan penggunaan untuk keluarga atau kolega yaitu pembelian mobil Toyota Innova untuk anak SYL seharga 500 juta rupiah, umroh keluarga 1,35 miliar rupiah, tas Dior untuk istri Ayun Sri Harahap sebesar 105 juta rupiah. Ada pula anggaran untuk hitan cucunya dan pembelian skincare untuk anak serta cucu. Ada pula uang jajan istri 25 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bulan atau total sebesar 1,2 miliar rupiah. Kado undangan 381 juta rupiah. Parfum anak Indira Cunatita Syahrul Putri 5 juta rupiah. Biaya dokter kecantikan anak SYL. Lalu ada juga pembelian bros dan cincin emas sekitar 10 hingga 15 juta rupiah untuk satu kali kado pernikahan kolega di Jakarta atau Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sebulan biasanya terdapat 2 hingga 3 kali kado, jika ditotal jumlahnya sekitar 1,1 miliar rupiah. Lalu pembelian lukisan Sujiwo Tejo pada 11 Agustus 2022 senilai 200 juta rupiah. Lukisan itu kini diduga berada di kantor Partai Nasdem. Pemirsa Kopal TV, kali ini kita akan membincang terkait dengan fakta-fakta dalam persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bapak Ibu, Syahrul Yassin Limpo ini sebelum menjadi menteri, dia adalah Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode. Ya. Saat menjadi gubernur, bukan berarti tidak ada masalah pada saat pemerintahannya di Sulawesi Selatan sebelum melanggeng ke pusat Jakarta di kementerian. Di Sulawesi Selatan pada masa periode pemerintahan Gubernur SYL ini pernah dilaporkan kasus korupsi ke KPK juga. Ini kasus CPI, Center Point of Indonesia. Ada perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini yang bertanda tangan adalah Pak Syahrul. Tapi kasus ini menguap di KPK dan kita tidak tahu seperti apa kasusnya hingga awal masuknya komisioner yang ada sekarang, Pak Firly. Tapi ketika itu ya, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi KMK Sulawesi Selatan melaporkan Syahrul Yassin Limpo ke KPK itu murni karena kebijakan. Ya. Apa kebijakannya? Terkait dengan kerjasama penimbunan laut di pantai Losari. Ada 150 lebih hektar ya, yang dikerjasamakan untuk menimbun laut. Dalam perjanjian kerjasama itu 100 hektar lebih itu diberikan kepada pemodal, dalam hal ini PT Yasmin. 100 lebih hektar itu diberikan kepada PT Yasmin sebagai pemodal, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 50 hektar. Padahal 50 hektar itu yang menjadi bagian
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah ada investasi Pemprov di situ sejak tahun 2009 yang baru dikerja di tahun 2013 kala itu. Selain itu, kebijakan yang lain yang kita laporkan terkait dengan kawasan CPI itu adalah ketika itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pinjaman PIP ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk infrastruktur jalan, jembatan di daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi ketika pada faktanya 23 miliar itu digunakan untuk membangun jembatan truk-truk PT Yasmin yang akan menimbul laut di seberang itu pemerintah provinsi dulu bangunkan jembatan. Itu diambil dari dana pinjaman 23 miliar pada saat itu. Nah, kasus itu murni kebijakan. Yang mengherankan saat ini adalah kasus yang menimpa Pak Sahrul ini, Pak Komandan ini, adalah kasus yang sangat konvensional. Melibatkan para keluarganya, koleganya, anaknya, cucunya, istrinya. Dan itu adalah kasus-kasus yang menurut kebanyakan orang ini sekelas Syahrul Yassin Limpo tidak seharusnya tersandung dengan kasus-kasus masalah ecek-ecek seperti ini. Karena siapapun orangnya, dia berada di kelas apapun, ya, apa yang dilakukan oleh anaknya, oleh cucunya, oleh istrinya, untuk bagaimana oleh pembantunya, ya, yang kemudian itu semuanya menjadi masalah dan menjadi tontonan yang menarik dalam persidangan, dalam kesaksian para pegawai di Kementerian Pertanian, itu terbuka lebar dan membuka mata kita semua, publik, bahwa ternyata uang negara di Kementerian Pertanian pun itu digunakan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk cucunya, baik untuk bangun kafe, kredit mobil, skincare, sampai kepada sawer biduan. Nah, ini praktek-praktek ini kalau sekelas Pak Sahrul, saya kira itu sudah khatam bahwa itu tidak dibenarkan. Apalagi Pak Sahrul ini jenjang karirnya di pemerintahan itu dimulai dari lurah di Kabupaten Goa. Kemudian naik camat, setelah camat menjadi bupati. Setelah jadi bupati Kabupaten Goa, naik menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Setelah gubernur Sulawesi Selatan, naik menjadi menteri. Saya kira ini adalah jenjang yang begitu rapi dari bawah, dan tentu beliau sangat mengetahui yang mana yang salah dan yang mana benar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika dia berada di kementerian, kasus yang ecek-ecek seperti ini, siapapun itu bisa memaknai bahwa ini kasusnya ini adalah sangat konvensional cara mainnya untuk mengeruk, merampok duit rakyat melalui APBN di kementerian. Itu begitu mudah kita pahami. Nah, beda yang tadi ketika berada di Sulawesi Selatan, ya, itu murni kebijakan. Nah, kita tidak tahu seperti apa ini ujungnya, tapi dari dua kasus ini, satu melalui kebijakan murni kebijakan yang kemudian KPK tidak mampu menerobos itu, ya, padahal waktu itu sudah turun KPK tim melakukan full bucket, tapi dianggap tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Nah, sekarang ini itu justru hal-hal yang seperti ini yang mudah untuk dihindari sebenarnya oleh Pak Sahrul. Tapi mungkin entah seperti apa, di samping Pak Sahrul seperti yang saya bilang tadi, karirnya begitu
terstruktur mulai dari bawah sampai ke kementerian, mulai dari lurah sampai ke kementerian, dia sudah banyak tahu soal itu. Nah, ini Pak SEL ini yang diduga menerima uang sebesar 44,5 miliar hasil memeras ya anak buah di direktorat di Kementerian Pertanian untuk kepentingan keluarganya dan koleganya, istri, anak, cucu. Ini yang saya bilang tadi, sangat konvensional dan mudah terbaca bahwa sebenarnya itu adalah pelanggaran. Dengan keterlibatan keluarga ini, istri, anak, pembantu, ya, dan seluruh kolega Pak Sahrul, ini sebenarnya sangat memalukan bagi orang Bugis Makassar. Dibandingkan dengan yang saya sebut tadi itu terkait dengan kebijakan, karena itu adalah di ranah pemerintahan, kasus yang ada ini pada saat menjadi menteri itu sangat memalukan. Dan istilah di sini itu, kalau seperti ini kasusnya itu dipopangi tanah, ya. Dan mungkin sudah didepak keluar, dibuang, atau kalau tidak mau harusnya Pak Sahrul itu buang diri dan tidak menunjukkan mukanya di publik tanah Bugis Makassar. Dengan kasus ini bikin malu-malu. Kita berharap KPK untuk segera menyelesaikan kasus ini, dan semua harus komitmen, siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab. Termasuk kasus ini tidak berhenti pada SEL, tapi juga mereka yang terkait dengan kasus ini menerima aliran dana, baik istrinya, anaknya, cucunya, ya, dan biduan, dan siapapun yang terlibat dalam aliran dana sebanyak dugaan 44,5 miliar ini, itu diminta untuk bisa memberikan kesaksian di persidangan, sehingga kasus ini terang benderang kepada publik dan kita bisa lihat siapa yang bersalah dan bagaimana kesalahan itu bisa Pak Sahrul pertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama menjabat sebagai menteri. Keterlibatan anak-anak, keterlibatan istri dan orang-orang terdekatnya ini juga perlu menjadi catatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.